Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati guru pengampu dosen perbandingan madhab Bapak Muhammad Solihin MPDI. Oke, langsung saja kami di sini untuk mempresentasikan dari karya atau peta imajinasi tentang ikhtilaf dalam hukum Islam. Jadi, untuk pengertian di sini, pengertian dari ikhtilaf itu berasal dari bahasa Arab, asal katanya dari khalafa yukhalifu, yang mana perbedaan. Jadi dalam hukum fikih itu perbedaan ulama, yang mana itu ikhtilaf adalah tabiat atau fikih, karena dengan ikhtilaf hukum Islam ini menjadi luas, yang mana dari perbedaan ulama itu kita bisa memperkirakan atau kita bisa mengambil hujah tersebut gitu. Itu dari pengertian dari ikhtilaf. Yang kedua yakni ada ikhtilaf atau jenis-jenis ikhtilaf itu sendiri. Yang pertama ini ikhtilaf makbul, matmum, dan ikhtilaf syaik makul. Yang perbedaan atau ikhtilaf makbul, yang mana perbedaan yang dapat diterima, yakni perbedaan pendapat yang masih dalam batas ijtihad yang benar dan didasarkan pada dalil yang kuat. Itu dalil makbul. Untuk dalil matmum itu dalil yang memang tercela atau perbedaan yang tidak didasari oleh dalil yang kuat atau dari mujtahid dan muncul karena memang dari hawa nafsu dan feminisme atau fanatisme dari kelompok seperti itu. Untuk selanjutnya dalil shogi makul, yang mana perbedaan yang masih dapat dipahami secara logika atau logis dan memiliki dalil yang meskipun tidak sekuat dalil makbul itu. Untuk selanjutnya terjadi ikhtilaf atau sebab-sebab ikhtilaf. Di sini ada 4 sebab-sebab ikhtilaf. Yang pertama ini pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau perbedaan dari Al-Quran dan Rasulullah, Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Di sini sumber syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang mana keduanya memang sangat kuat gitu, yang memiliki arti bisa dikatakan mustarok gitu. Nah, selain itu, pada ungkapan kata am atau umum, tetapi yang dimaksud khusus, ada pula perbedaan yang ditinjau dari segi lughah atau urf, serta dari segi maktub atau mafhumnya. Seperti itu. Untuk dari perbedaan dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang kedua, sebab-sebab khusus atau perbedaan Sunnah Rasulullah, yang mana ada beberapa perbedaan yang mengenai perbedaan Sunnah Rasulullah. Yang pertama ini perbedaan dalam penerimaan hadis. Yang kedua perbedaan dalam menilai periwayat hadis. Yang ketiga ini ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW. Itu dari perbedaan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga ini kaidah usul fikih, yang mana ini merupakan sebab-sebab yang berkaitan dengan kaidah-kaidah usuliyah atau fikih. Sebab-sebab perbedaan pendapat ini yang berkaitan dengan kaidah-kaidah usul, diantaranya adalah mengenai istiqna gitu. Yakni apakah istiqna yang terdapat sesudah beberapa jumlah yang diatofkan satu sama lainnya gitu. Itu kembali kepada semua ataukah kepada jumlah terakhir saja, itu tentang usuliyah. Beda hal adapun sebab-sebab perbedaan ikhtilaf yang berkaitan dengan fikih.
yakni dari madhab Syafi'i menggunakan kaidah ini, madhab Hanafi menggunakan kaidah ini gitu, madhab Maliki menggunakan kaidah ini gitu. Itu dari usul kaidah-kaidah usuliyah atau fikih. Nah, yang keempat atau yang terakhir, dalil selain Al-Quran dan Sunnah, yang mana dalil selain Al-Quran dan Sunnah ini merupakan kategori yang ketiga, yakni pendapat dari ulama gitu. Nah, ulama ini terkadang berbeda pendapat pula ya dalam mengenai atau menyelesaikan studi kasus fikih, yang mana disebabkan perbedaan pengguna dalil di luar Al-Quran ini dan Sunnah, seperti amal ahli Madi'ah dijadikan dasar fikih oleh Imam Malik ya. Ini tidak dijadikan pula dasar oleh para imam yang lainnya gitu. Ini jadinya perbedaan ulama gitu. Yang ketiga, sikap atau yang keempat ini adalah sikap atau macam-macam yang tepat dalam menyikapi ikhtilaf. Ada 3 macam. Yang pertama itu muqallid. Yang muqallid ini kategori yang memang awam gitu, tidak tahu menau tentang hukum gitu, cuma sekedar tahu gitu doang. Jadi secara mereka ini memang tidak memiliki kemampuan untuk meneliti atau menganalisis dalil-dalil secara mandiri gitu. Ini dari muqallid. Yang kedua ini mutabi. Ya, ini mutabi ini tidak termasuk di bawah dari muqallid ya, tidak termasuk juga mendekati dari mujtahid gitu. Namun ya, kemampuan untuk menjelaskan dan meneliti dalil secara serta kehujaannya meskipun tidak mencapai derajat mujtahid, mutabi ini biasanya adalah ulama yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu agama gitu. Dia bisa memahami dan menjelaskan permasalahan ikhtilaf di antara para ulama. Itu mutabi. Yang ketiga ini mujtahid. Nah, seorang mujtahid ini memang individunya yang mampu berijtihad, yakni bisa mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dan juga bentarjeh juga, yaitu bisa memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, seperti itu. Itu saja dari pemateri atau materi tentang ikhtilaf dalam hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.